Udah banyak yang nyampaikan bahwa hari kelahiran Natal itu hari kelahiran ya. Hari kelahiran yang disebut dengan Isa Al-Masih itu bukan tanggal 25. Nah, ini sudah masyhur, ini kita baca di Google itu banyak itu kan. Ini adalah di masa Romawi, adalah salah seorang yang bukan, tidak ada hubungannya dengan Isa Al-Masih yang lahir pada tanggal tersebut. Kemudian karena yang berkuasa pada waktu itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, maka mereka mengangkat hari ini sebagai hari lahirnya Isa Al-Masih. Nas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini doa yang paling sering kita minta. Kemudian ayat ini Allah ikuti dengan ayat berikutnya. Siapa mereka yang Allah berikan petunjuk yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Para ulama tafsir menyebutkan ini adalah jalan orang yang mengikuti ajaran agama Islam. Orang yang senantiasa Allah berikan nikmat kepadanya. Nikmat Allah berikan kepadanya nikmat ilmu, nikmat belajar, nikmat hadir ke masjid. Hadir ke masjid nih nikmat, duduk di dalamnya nikmat, terkantuk pun dalamnya nikmat juga ya kan. Sejuk, udara di luar sejuk, dalam pun sejuk kan. Ini adalah kenikmatan. Allah senantiasa berikan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai, dan buka pula jalan orang yang sesat. Pembahasan kita di dua yang terakhir itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Karena jalan orang yang engkau murkai dan orang yang sesat ini orang yang tidak akan Allah berikan petunjuk. Orang yang Allah murkai ini dan orang yang sesat, orang yang tidak akan Allah berikan petunjuk. Maka pembahasan kita, judul kita, ini baru pendahuluan tadi ya kan. Judul kita adalah penghalang daripada petunjuk Allah. Ini judul kita. Penghalang daripada petunjuk Allah. Penghalang petunjuk Allah ini dari surah Al-Fatihah tadi kita baca. Ada dua penghalangnya. Pertama adalah al-maghdubi alaihim, orang yang engkau murkai. Dan yang kedua ad-dhalin, orang yang tersesat. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ghairil maghdubi alaihim itu banyak yang menyebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ini kalau baca buku tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi dan lain sebagainya, kita akan menemukan yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim adalah orang Yahudi, Yahudi. Ad-dhalin adalah orang yang sesat. Siapa mereka? Orang Nasrani, Kristen. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, Hasan Al-Banna menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, orang Yahudi ini salah satu karakter mereka adalah mereka punya satu penyakit. Apa penyakitnya? Maradus syahwah. Apa nama penyakitnya? Maradus syahwah, penyakit syahwat.
Ini pembahasan kita insyaallah pada malam hari ini. Dua golongan tadi yang kita takuti agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Yang pertama adalah golongan seperti orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim. Orang Yahudi, mereka ini punya satu penyakit, namanya penyakit syahwat, maradus syahwat. Dan yang kedua, golongan orang Nasrani tadi, mereka pun punya penyakit yang namanya penyakit maradus syabhah, maradus syubhah. Maradus syubhah tadi syahwat, penyakit syahwat. Yang kedua maradus subhah, penyakit syubhat, ragu-ragu. Ragu syubhah. Tashbih, namanya tashbih ya. Syabhah bukan tasbih, kalau shad itu lain lagi ya kan. Itu subhanalladzi maha suci. Tashbih pakai shin, asyubhah. Ragu-ragu, penyakit ragu-ragu. Apa sebab mereka punya penyakit ragu? Karena mereka tidak berilmu. Jadi orang yang punya penyakit ragu ini biasanya karena tidak berilmu, ragu dia. Ini mohon maaf nih. Kita sekarang malam ke tanggal 26 ya kan? 26 betul ya? Desember ya. Semalam 25. Udah banyak yang nyampaikan bahwa hari kelahiran Natal itu hari kelahiran ya. Hari kelahiran yang disebut dengan Isa Al-Masih itu bukan tanggal 25. Ini sudah masyhur, ini kita baca di Google itu banyak itu kan. Ini adalah di masa Romawi, adalah salah seorang yang bukan, tidak ada hubungannya dengan Isa Al-Masih yang lahir pada tanggal tersebut. Kemudian karena yang berkuasa pada waktu itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, maka mereka mengangkat hari ini sebagai hari lahirnya Isa Al-Masih. Padahal itu jauh panggang dari api. Karena nanti kita bacalah bahwa Isa Al-Masih itu lahirnya di musim semi, ya kan? Ya sekarang ini musim dingin. Maka tidak ada hubungannya itu. Ketika kita rujuk nanti ke sejarah, itu tidak jumpa dia hari kelahiran Isa Al-Masih. Tapi mereka percaya juga, itu nama dibodohi itu kan. Sudahlah salah tapi percaya. Maka disebut ini ghairil waladhdallin, itu yang sesat itu kan. Sesatnya itu karena mereka sudah dikasih tahu bahwa Isa itu bukanlah anak Tuhan. Tapi keyakinannya bahwa Isa adalah anak Tuhan, ini masalah. Maka inilah disebut oleh para ulama tafsir, menyebutkan bahwa orang-orang Nasrani ini banyak ditipu oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang mereka ini dikategorikan pintar, punya ilmu dan lain sebagainya. Dan mereka inilah yang senantiasa membodoh-bodohi orang-orang Nasrani. Maka kita lihat nanti ada Protestan, ada Kristen, Katolik ya, yang kita nanti kalau kita bahas mendalam ya, nanti akan banyak perbedaan di antara mereka karena keyakinannya mereka sudah berbeda antara Protestan dengan Katolik. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai maradus syubhah, penyakit karena ragu. Dan kita lihat nanti apa saja penyakit ragu. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita masuk ke yang pertama tentang orang-orang yang akan mendapatkan halangan mereka mendapatkan hidayah. Ada dua golongan mereka ini dalam Al-Qur'an disebutkan, dalam surah Al-Fatihah itu ada dua golongan mereka ini akan terhalang mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama tadi apa? Yang punya penyakit, udah lupa Ustaz, panjang itu. Kalau udah konsentrasi, kalau udah puasa kok banyak kurangnya Ustaz. Yang pertama adalah penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Banna menyebutkan ada 5 penyebab penyakit syahwat ini.
Kita ringkas-ringkas saja pembahasannya. Yang pertama yang mengakibatkan penyakit syahwat ini orang, sebelum kita masuk kepada apa saja yang menyebabkan penyakit syahwat ini. Sebelum kita masuk kepada itu, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jathiyah ayat 23? Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Ternyata Bapak Ibu, ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Dan ini ayat Allah jelas. Kalau seandainya ayat Allah, pasti itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau seandainya sebuah kebenaran, maka wajib kita ikuti. Nah, maka kita tidak akan mendebatnya. Bahwa sesungguhnya di antara manusia ada yang senantiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini banyak kita jumpai hari-hari, ya kan? Ketika dia mencintai hartanya, dia berlebihan dalam mencintai hartanya. Untuk beribadah pun tak mau dia. Ya, saking cintanya hartanya, maka dia jadikan hartanya segala-galanya. Sedekah pun susah, ya kan? Untuk sarana ibadah pun susah. Pergi umroh pun jarang, ya kan? Melaksanakan ibadah-ibadah untuk bisa menambah pahala itu tak mau. Ya, karena apa? Manittakhadha ilahahu hawahu. Di antara manusia itu akan senantiasa ada orang yang akan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kalau yang lain kita cerita panjang nanti kan. Pejabat, penjahat, macam-macam lah kan. Semuanya itu kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basirihi ghishawah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 itu, maka setelah mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adallallah, maka Allah akan biarkan mereka tersesat. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, maka kenapa kita senantiasa mengekang hawa nafsu dengan puasa, dengan ibadah, dengan dengan kita mendengarkan kajian ini dalam rangka mengekang hawa nafsu. Karena ketika kita tidak kekang hawa nafsu ini, maka kita akan tersesat dan Allah akan biarkan kita tersesat. Maka ketika datang waktu azan kan, kita tidak bersegera ke masjid, maka Allah biarkan itu orang yang tidak datang ke masjid, Allah sesatkan. Ya, karena dia sudah mengambil hawa nafsunya, keinginannya yang tidak mau mengekang hawa nafsunya untuk senantiasa berleha-leha tidak datang ke masjid. Maka prinsip, nah ini kita sudah bahas ya pada beberapa kesempatan yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW dalam perang Uhud itu ya, Insya Allah ini pelajaran yang sungguh luar biasa. Bagaimana setelah perang Uhud, para sahabat ketika itu kan, mereka dalam keadaan kalah yang luar biasa. Kemudian mereka kembali ke Madinah. Baru saja duduk mereka di rumahnya gitu kan. Ada yang di rumah, ada yang di masjid, ada yang bergeletakan lah di masjid ketika kalah dalam perang Uhud ketika itu ya. Kita baca, Masya Allah, luar biasa ini. Sejarah sirah Nabi yang luar biasa. Kemudian ketika sebelum datang subuh, Masya Allah Bapak Ibu, dalam riwayat itu disebutkan sebelum datang subuh itu, kejadiannya itu. Sebelum datang subuh, maka Rasulullah memerintahkan sahabat tadi yang tergeletak, ada yang luka. Bahkan Rasulullah kita baca dalam sirah Nabawiyah itu kan, Rasulullah itu sampai di bahunya ini, itu tertusuk anak panah, yang sehingga ketika dicabut oleh oleh Abdurrahman bin Auf itu sampai patah giginya Abdurrahman bin Auf itu, dan Rasulullah merasakan sakitnya itu hampir 1 bulan. Subhanallah, sakitnya itu hampir satu bulan Rasulullah rasakan itu. Maka ketika sudah dalam keadaan luar biasa seperti itu, yang pengennya pasti para sahabat itu pengen istirahat, dia pengen duduk, pengen nyembuhin itu sakit-sakitnya yang tadi
luar biasa setelah perang itu, yang ketika Rasulullah perintahkan untuk kembali ke medan jihad, maka semua para sahabat tadi kembali ke medan jihad. Subhanallah, ini pelajaran luar biasa, ya kan? Kita disuruh mengaji pun kadang-kadang susah juga, kan? Disuruh untuk kita mau membaca Al-Quran pun kadang-kadang masih susah. Ini sahabat baru kalah perang, ya kan? Duduk sebentar di masjid, ya, di Madinah. Rasulullah perintahkan untuk kembali ke jihad, ke medan perang, semuanya kembali dan tidak ada satupun yang membantah. Maka ini yang disebut dengan orang-orang yang sudah membunuh hawa nafsunya, yang sudah membunuh hawa nafsunya. Subhanallah. Dan ini punya mujahadah yang luar biasa, jihadnya luar biasa. Orang-orang seperti ini jihadnya luar biasa. Maka mereka disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang ikut perang Uhud itu, maka mereka semua dijamin oleh Allah masuk surga. Karena mereka ini orang teruji, terpilih, dan tidak ada satu pun, ya, yang dan dalam sirah nabawiyah kita baca mereka, maka sampai ada di dalam sebuah riwayat disebutkan itu Umar bin Khattab ketika itu, ya, Umar bin Khattab mendengar ada salah seorang pejuang Uhud, ya, salah seorang pejuang Uhud itu dia pergi ke suatu negeri, nggak tahu apa sebabnya gitu kan. Kemudian dia pergi ke negeri tersebut, tiba-tiba dia melakukan sebuah kemaksiatan lah, dia minum khamar. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa itu yang minum khamar? Itu orang yang ikut perang Uhud, ya Rasulullah. Ya Umar, ketika itu orang yang lain dicambuk, Umar nggak mau mencambuknya. Karena sebab apa? Sebab karena orang yang ikut perang Uhud ini, maka Allah sudah ampuni dosanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang ikut perang Uhud itu orang yang sudah Allah ampuni karena pengorbanan yang luar biasa yang sudah dia lakukan. Ini bukan berarti tidak membolehkan perbuatan maksiat, enggak. Tapi begitu besarnya keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang sudah membunuh hawa nafsunya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah yang disebut oleh Allah orang yang sudah Allah berikan hidayah itu. Jadi orang yang sudah Allah berikan hidayah itu, mereka tidak akan pernah lagi mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu, maka karakter mereka pertama adalah mereka membunuh hawa nafsunya. Karena orang yang mengikuti hawa nafsunya, Allah katakan wa'adallahu ala ilmin, maka Allah akan biarkan mereka dalam kesesatan dengan pengetahuan mereka. Jadi mereka tahu, Allah biarkan. Jadi mereka pun ngerti bahwa ini adalah sesat, tetapi mereka tak akan mampu deh merubahnya. Apa sebab? Dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Orang semua dah tahu korupsi itu dosa, ya kan? Tetapi kenapa orang masih banyak korupsi, ya kan? Karena itulah Allah sudah menjadi tabiat mereka, ya. Dia sudah tahu bahwa riba dalam aktivitas kita jual beli, ya, sudah tahu bahwa riba itu haram. Tapi dia kan senantiasa berada dalam keadaan riba. Wa'adallallah, Allah senantiasa, orang yang sudah ketika dia mengikuti hawa nafsunya itu, maka Allah akan sesatkan. Khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari ghishawah. Allah akan tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya, dan Allah tutup matanya, semuanya Allah tutup. Faman yahdihi min ba'dillah afala yatadzakkarun. Siapa lagi, kata Allah, yang bisa memberikan hidayah kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak ada lagi yang bisa memberikan hidayah kecuali hanya Allah. Afala tadzakkarun, apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah pembahasan kita yang pertama, bahwa sesungguhnya agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah itu, agar kita tidak terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dijauhi pertama adalah maradul syahwah tadi, penyakit hati. Apa saja? Yang pertama, kata Imam Hasan al-Banna, itu adalah penyakit disebut dengan al-fisq, pendosa. Ya, artinya al-fisq ini dalam surah Al-Hasyr, kita bahas ayat-ayatnya saja Bapak Ibu rahmati Allah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Siapa mereka? Itu orang yang fasik. Nah,
Jadi pertama, orang yang mengikuti hawa nafsunya ini adalah orang yang fasik. Siapa mereka orang yang fasik itu? Kata Allah, mereka adalah, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Orang yang fasik itu orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Sehingga Allah ketika dia melupakan Allah, Allah akan melupakan kepada dirinya mereka sendiri, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, salah satu model orang fasik adalah tidak ma'iyatullahnya itu sangat-sangat rendah sekali. Artinya dia hanya dalam waktu-waktu tertentu dia merasakan kebersamaan dengan Allah. Jadi sifat orang fasik adalah orang yang hanya merasakan kebersamaan dengan Allah dalam waktu-waktu tertentu. Contoh umpamanya, dalam waktu susahnya dia rasakan kebersamaan dengan Allah. Tetapi ketika senangnya, oh lalu pula Ustaz ya kan, sibuklah dengan apalagi waktu liburan sekarang kan, pergi ke Harau lupa ya kan, pergi kemana jalan-jalan lupa ya kan. Ketika susahnya dia ingat, ketika senangnya dia lupa. Ketika punya hutang ingat dengan Allah ya kan. Ketika bayar hutang lupa sama Allah ya kan. Tak mau bayar hutang ya kan. Ketika sakitnya ingat dengan Allah, tapi ketika sehatnya lupa dengan Allah. Begitu nampak durian habis semua durian ya kan. Tak ingat lagi kalau akan sakit dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, maka ini termasuk di dalam beberapa kajian disebutkan orang-orang fasik itu yang hanya ingat-ingat Allah ketika waktu-waktu tertentu. Maka senantiasalah kita berusaha setiap waktu kita itu ada ma'iyatullah itu. Maka apakah dengan kajian-kajian ilmu, apakah dengan kita membaca Al-Quran, apakah dengan senantiasa kita bersahabat, maka itu juga pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, sahabat dengan kawan-kawan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, dan menjauhi sahabat-sahabat yang membuat kita terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga. Jadi kita menjaga pertemanan dengan orang-orang yang bisa menjaga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali kita terlupakan dengan Allah, Allah biarkan saja. Karena Allah, orang-orang yang tadi yang kita bahas yang pertama tadi, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, Allah biarkan. Allah tidak akan pedulikan mereka. Karena Allah tidak suka dengan orang yang mereka itu mengikuti terhadap orang yang senantiasa menyekutukan Allah, termasuklah dengan hawa nafsu ya. Karena ini juga berkaitan dengan kajian tauhid kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu rahmati Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, sifat mereka yang pertama adalah alfis. Mereka sedang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Punya sifat fasik. Ya, fasik ini dalam beberapa definisi ayat nanti disebutkan, orang yang fasik ini diantaranya adalah orang yang pertama tidak menjaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tersifat orang-orang fasik. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang punya penyakit syahwat itu adalah orang yang punya sifat al-kibr, punya sifat sombong. Dalam surah Al-Ghafir ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yujadiluna fi ayatillah, orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah bighairi sultanin atahum, tanpa alasan yang sampai kepada mereka, kabura maqtan indallah wa indal ladzina amanu, mereka sangat besar kemungkaran Allah kepada mereka dan begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, demikianlah Allah mengunci hati-hati orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Bapak Ibu rahmati Allah, dalam surah Al-Ghafir ayat 35 ini Allah menggambarkan tentang sifat orang-orang
yang memiliki sifat sombong, yang lagi berlaku sewenang-wenang. Pertama, karakter mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka sering membantahnya. Jadi ketika kita bacakan tentang sirah nabawiyah umpamanya, tentang kebesaran-kebesaran Allah. Jadi kita sudah mengaji, senantiasa kita sudah mengaji dalam beberapa pekan yang lalu, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini satu saja tujuan hidup kita ini. Tujuan hidup kita ini setiap hari adalah mencari dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tujuan hidup kita ini satu, Bapak Ibu. Apa tujuan hidup kita yang kita lakukan setiap hari? Melihat kebesaran dan keagungan Allah. Kan itu. Kita setiap hari, kita mulai dari subuh, mulai dari bangun qiyamul lail subuh itu kita sudah senantiasa melihat kebesaran dan keagungan Allah. Maka umpamanya Bapak Ibu, kalau kita pergi umroh umpamanya atau pergi haji, kemudian setelah pulang haji itu tidak berefek apa-apa kepada kita, maka rugilah kita. Dan kita termasuk orang-orang yang betul-betul merugi. Apa sebab? Sebegitu banyaknya umpamanya ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan haji, kita tidak mendapatkan ilmu apa-apa dari sana. Dan banyak kan, yang paling banyak orang pergi umroh dan haji itu hanya membawa oleh-oleh aja kan. Oleh-oleh penuh itu bagasi itu kan. Tapi ilmu satu pun tak ada kita dapat. Kita tak pernah mengaji selama berada kita dalam ibadah umroh dan haji itu umpamanya. Bagaimana keagungan dan kebesaran Allah dalam setiap langkahnya. Amin. Ketika kita pertama kita landed umpamanya di Madinah gitu kan. Begitu kita sampai di Madinah, maka kita menggali tentang bagaimana sejarah kota Madinah itu. Tak pernah kita bahas. Kita tak pernah membahas tentang sirah nabawiyah tentang kota Madinah. Bagaimana dibentukkan, ini namanya apa, Bukit Uhud ini macam mana, ya kan? Kita biasanya paling kalau jamaah kita pergi umroh itu, biasanya di Bukit Uhud tengok sebentar 10 menit 15 menit dah kabur ya kan? Kita tak pernah membahas itu. Bagaimana sejarah Uhud yang luar biasa itu kan? Paling sebentar jamaah kita pergi tengok ada makam sahabat Uhud ya kan? Yang meninggal itu. Kemudian setelah itu sudah selesai. Nanti ada oleh-oleh, sana beli oleh-oleh ya kan? Tapi tak pernah kita bahas tentang bagaimana sejarahnya. Belum lagi kota Mekah ya kan? Kita di padang Arafah namanya kan? Bagaimana sejarah Arafah sehingga Nabi Adam alaihissalam dan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang menjadi problem kadang-kadang di kita ini adalah kita tidak pernah kurang melihat setiap tanda kebesaran Allah dalam hidup kita. Setiap Allah ingin nampakkan, maka Allah pentingkan sekali di sini yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu menjadi sangat penting sekali. Karena dengan ilmu lah kita tahu tentang hakikat dan keutamaan. Maka ada yang disebut dengan fadilah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang ini sangat penting sekali saya pikir ya. Jadi dalam setiap amalan yang kita lakukan ini, yang paling penting kita tahu itu adalah fadilahnya, keutamaannya. Keutamaan. Apa saja. Kita inilah umpamanya kita duduk dalam majelis ilmu. Apa saja sih keutamaan majelis ilmu itu? Allah berkahi, naungi keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah berikan pencerahan di dalam hati. Allah tutup setiap aib yang kita punya. Itu kan keberkahan daripada majelis ilmu. Kita duduk sholat di dalam masjid ini. Kemudian apa saja fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita duduk di dalam masjid untuk beribadah. Kita berjumpa dengan sahabat. Apa saja fadilah ketika kita bisa bersama dengan kawan-kawan yang satu frekuensi, ya kan? Yang bersama. Kemudian kita menjaga hubungan silaturahmi. Apa kemuliaan hubungan silaturahmi itu? Dan salah satu yang paling utama yang dilakukan oleh Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Begitu pentingnya tentang persaudaraan, tentang persahabatan di dalam Islam dan lain sebagainya. Dan ini semuanya adalah ilmu.
Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam setiap aktivitas kita. Bagaimana Allah menjaga agar kita ini tahu tentang fadilah-fadilahnya. Ini pentingnya. Jadi ini pentingnya kita mengetahui setiap fadilah, keutamaan daripada semua amal ibadah yang kita lakukan. Baik sholat kita, puasa yang kita lakukan, puasa Kamis kita lakukan pada hari ini. Kemudian apa saja fadilah keutamaannya, sehingga hal tersebut yang akan membawa kita kepada Allah. Jadi ketika seorang berpuasa, dia merasakan begitu banyaknya kesusahan yang dia rasa, sehingga membuat dirinya senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan kita membanyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi, maka setiap kali kita melihat kebesaran Allah, maka yang terjadi adalah kita melihat kekecilan diri kita sendiri. Itu logikanya. Jadi setiap kita melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, maka ketika kita melihat kebesaran Allah, yang kita lihat adalah kekecilan diri kita sendiri. Ketika kita melihat keagungan Allah, kita masih melihat kerendahan diri kita. Ketika kita membaca tentang bagaimana sejarah para nabi dan rasul serta sahabat, bagaimana mereka ingin mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, maka kita melihat diri kita ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka orang-orang yang senantiasa melihat kebesaran Allah, maka hilanglah darinya sifat al-kibar tadi. Maka orang yang senantiasa melihat keagungan Allah di setiap harinya, dia tak ada lagi punya sifat al-kibar. Ya Allah, apalah saya ini kan, orang kecil aja ya kan, orang yang mungkin ibadahnya pun masih susah ya kan. Orang sedekahnya itu pun masih tak seberapa. Orang yang ketika amal perbuatan baik dibandingkan dengan para sahabat itu masih jauh. Jangankan dengan Rasul, dengan sahabat itu masih jauh ya kan. Dengan orang-orang baik pun masih jauh. Yang ilmunya, yang Masya Allah kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah itu kan, bagaimana ilmunya Abu Hurairah. Saya termasuk memang yang kita salah satu terbantu dengan sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah, yang meriwayatkan banyak hadis, yang meriwayatkan lebih daripada 6.000 hadis. Itu luar biasa. Bahkan Abu Hurairahnya ada satu tingkat saja di bawah Aisyah, yang tentunya Aisyah ini sudah bersama dengan Rasulullah lama sekali. 3 tahun saja Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah SAW, karena dia termasuk orang-orang yang masuk Islamnya itu sudah tahun-tahun terakhir, sudah Fathul Makkah, sudah jauh di belakang ya kan, tahun ke-7 Hijriah. Tetapi kita baca di dalam Sirah Nabawiyah Bapak Ibu, bagaimana Abu Hurairah itu meriwayatkan banyak sekali hadis. Banyak sekali hadis. Maka kita an Abu Hurairah kita baca. Kenapa ternyata Abu Hurairah yang kalau kita katakan sekarang mu'allaf lah ya kan. Mu'allaf itu baru Islam baru terakhir gitu kan. Orang lain udah ilmunya banyak, kajiannya banyak, kaji kitabnya banyak, ikutnya banyak sama Rasulullah itu sejak dari awal. Apalagi kita bahas tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, ya kan, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu semua sahabat itu orang yang sejak awal bersama dengan Rasulullah. Tetapi mereka boleh dikatakan meriwayatkan hadis sangat sedikit sekali. Maka ketika ditanya para ahli hadis, kenapa Abu Hurairah yang bersama Rasulullah hanya 3 tahun, kemudian kemudian dia meriwayatkan banyak hadis? Ternyata Bapak Ibu, rahasianya satu, Abu Hurairah itu rasa keingintahuannya tentang sesuatu itu sangat tinggi. Jadi rasa ingin tahunya. Jadi Abu Hurairah bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah itu menyebutkan, ketika Rasulullah bertanya tentang sesuatu itu, Rasulullah tanya Abu Hurairah sering bertanya seperti ini. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang paling mulia? Nah, ini dalam sebuah pertanyaan Abu Hurairah menyebutkan, ya Rasulullah, siapakah Muslim yang paling mulia ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan seperti ini. Jadi ini yang kita mau ambil pelajaran ya Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, saya yakin
bahwa sesungguhnya tidak akan ada satu orang pun, kata Rasulullah, yang berdahulu bertanya tentang ini kecuali kamu ya Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, maksud daripada perkataan Rasul itu, Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, sesungguhnya aku tidak yakin ada seorang pun yang bertanya tentang hal ini dibandingkan engkau ya Abu Hurairah. Artinya apa Bapak Ibu? Orang seperti Abu Hurairah ini, walaupun masuk Islamnya di akhir-akhir atau 3 tahun saja dia bersama dengan Rasulullah SAW, tetapi mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah itu karena keingintahuan yang sangat tinggi, karena semangat mujahadahnya itu yang tinggi. Ya, jadi bahwa sesungguhnya seseorang yang lama dalam Islamnya dia akan mendapatkan sesuatu yang banyak, ya belum tentu. Orang yang lama dalam kehidupan bersama agamanya, bersama orang solehnya banyak dia dapat, ya belum tentu. Maka bisa jadi orang yang hanya sebentar tapi mujahadahnya tinggi, semangatnya luar biasa, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah yang hanya 3 tahun dia memeluk, yang bersama dengan Rasulullah, artinya bersama dengan Rasulullah, dia menjadi periwayat hadis yang sangat banyak sekali. Karena dia senantiasa memulazamah Rasulullah 24 jam. Kalau ada yang lain masih sibuk dengan perniagaannya, ada yang lain sibuk dengan keluarganya. Dalam riwayat Abu Hurairah itu sama dengan Rasulullah dia tak menikah, dan dia tinggal di masjid bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini pelajaran ayatihi tadi kita kembali. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengungkapkan, walaupun engkau baru belajar agama, walaupun engkau baru mengenal Islam, walaupun engkau baru mempelajari, tapi kalau engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan menjadi orang yang mulia sebagaimana Abu Hurairah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, orang yang punya penyakit hati itu orang yang punya sifat al-zulm. Az-zulmun itu adalah orang yang aniaya. Maka dalam doa kita, Rabbana zalamna anfusana. Itu kan doa kita ya, Rabbana zalamna. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tak mengampuni, wa tarhamna, dan merahmati kami Allah, lanakunanna minal khasirin. Kami akan termasuk orang yang merugi. Maka Allah dalam surah As-Saff, Allah menyebutkan ayat 7 itu. Wa man azlamu, dan siapakah orang yang lebih zalim? Nah, ini tentang definisi orang yang zalim itu. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadzib, daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia diseru kepada agama Islam. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berlaku zalim. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tentang pembahasan tentang zalim ini, yang pertama tentunya yang dimaksud dengan zalim itu orang-orang yang dalam ayat As-Saff ayat 7 ini, faman iftara 'alallahil kadziba, orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Mengadakan kebohongan kepada Allah padahal dia sudah diseru kepada Islam. Artinya kalau seandainya dia masih melakukan perkara yang sudah Allah larang, maka termasuklah dia orang yang zalim. Melakukan perkara yang Allah sudah ingatkan, maka dia termasuk orang yang zalim. Maka tadi dikatakan orang yang berbuat dosa, maka mereka disebut sebagai orang yang zalim, termasuk orang yang membohongi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebohongan terhadap Allah, faman iftara 'alallahil kadzib, maka al-kadzib ini ibaratnya dia sudah tahu bahwa itu perintah tapi tidak lakukan. Dia tahu bahwa itu larangan tapi dia laksanakan. Maka ini disebut dengan kebohongan. Maka orang seperti ini maka disebutlah sebagai az-zalim. Ya, jadi zalim itu banyak macamnya. Pertama, zalimun li nafsih, orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ya, orang pendosa, orang yang melakukan kemaksiatan,
orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat, orang yang menzolimi orang lain. Ini lebih berat. Kalau menzolimi diri saja itu sudah berat, apalagi menzolimi orang lain. Itu lebih berat lagi. Maka ya kita bacalah dalam sirah nabawiyah Bapak Ibu. Rasul saja terakhir dalam hidupnya, ini kita baca dalam sirah. Terakhir yang dilakukan oleh Rasul dalam hidupnya, dia meminta maaf kepada semua sahabat. Dia minta maaf. Maka yang masyhur itu dalam kisah Rasul itu, dia minta maaf kepada semua sahabat. Semua sahabat itu sudah pasti memaafkan. Apa sebab? Rasul itu tak punya salah, ya kan? Rasul itu adalah orang yang sangat baik. Tetapi Rasul pun ternyata dalam akhir hidupnya dia minta maaf. Walaupun Rasul itu, ya dalam sirah nabawiyah kita baca, tak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh Rasul. Kita tidak membaca. Bahkan ya kalau kita baca dalam Al-Quran, Bapak Ibu, mungkin di antara yang diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah ketika Rasulullah memalingkan wajahnya dari seorang yang buta, Ummi Abi Maktum ketika itu, ya kan? Yang dalam surah Abasa itu, Abatha wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu izzakka. Ketika Rasulullah memalingkan mukanya ketika Ummi Abi Maktum bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu perkara agama, ya kan? Tentang suatu perkara agama, ya. Kemudian Rasulullah kena waktu itu, bukan dia berniat untuk memalingkan wajahnya dari Ummi Maktum, enggak. Jadi bukan karena Rasulullah ini Ummi Abu Maktum ini, kemudian ini ada orang yang lebih mulia, karena waktu itu ada seorang bangsawan Arab yang lebih mulia, ya kedudukannya lebih tinggi daripada Ummi Abi Maktum. Bukan Rasulullah ingin meniatkan memalingkan wajahnya, enggak. Karena Rasulullah melihat kalau seandainya nih pembesar yang menjadi masuk Islam dia, maka ini agama Islam lebih kokoh dan lebih kuat. Tetapi Allah langsung ingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sepele kayak gitu yang dilakukan Rasulullah. Tetapi di akhir hayat Rasulullah SAW, Rasulullah senantiasa meminta maaf kepada para sahabat. Nah, ini pentingnya kita Bapak Ibu yang rahmati Allah, agar kita menjaga diri kita. Kalau ada dosa, ada kesalahan, kita banyak-banyaklah minta maaf, ya, baik kepada diri kita ataupun kepada sahabat-sahabat kita atau orang lain. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni daripada semua kezaliman, baik yang dilakukan kita kepada diri sendiri atau kita lakukan kepada orang lain. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.